Ya, yang saya hormati Bapak Wiwi Saradi selaku owner onedumain.com, yang saya hormati Bapak Asep Awaludin selaku learning partner pada pelatihan kali ini mengenai pengembangan RPP dan slide pembelajaran inspiratif. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan yang bersemangat dan juga antusias dalam mengikuti pelatihan pagi hari ini. Gitu. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, belajar bersama, dan berbagi ilmu dengan onedumain.com dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya baik Bapak Ibu, hari ini kita melanjutkan pelatihan yang kemarin. Kemarin kita dengan Bu Miftahul Janah, learning partnernya, dengan materi RPP inspiratif gitu. Nah hari ini kita ditemani oleh Bapak Asep Awaludin, learning partner hari kedua Bapak Ibu, dengan materi pengembangan media atau slide pembelajaran inspiratif. Ya, coba kita sapa terlebih dahulu Pak Asep, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Selamat pagi Pak Asep. Bu Rintan, selamat pagi Bu Rintan. Iya, Pak Asep bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu Rintan. Iya, alhamdulillah. Ini kali pertama ya Pak Asep kita berdampingan begitu. Mudah-mudahan nanti ada kedua dan ketiganya ya Mbak. Iya, amin. Ya, baik Pak Asep. Untuk penyampaian materi slide pembelajaran inspiratif, kemarin saya sempat mengamati, ya kemarin Pak Asep menyampaikan atau menjadi learning partner bersama On Edumain dalam acara pelatihan microblog gitu ya Pak Asep ya? Iya. Sekarang juga masih berlangsung, sudah 3 angkatan kalau nggak salah ya Pak Wahyu ya. Wah, sampai 3 angkatan bahkan ya Pak Asep. Nah, ini saya bertanya nih Pak, ini pertanyaan pribadi. Nah, apakah microblog ini juga ada kaitannya Pak dengan slide pembelajaran inspiratif begitu? Kalau ditanya ada kaitannya, sebetulnya ini kontinuitas ya Mbak ya. Nah, yang akan saya share kali ini hanya sebagai kulitnya bahwa PowerPoint ini sangat powerful dan sangat mendukung khususnya untuk kita guru ya, untuk bisa lebih interaktif, untuk bisa lebih kreatif dan produktif lagi dalam mengembangkan pembelajaran. Dan menariknya nanti akan saya share juga ternyata PowerPoint ini sekarang sudah berubah namanya Mbak, bukan lagi PowerPoint. Jadi PowerPoint Plus namanya. Sejak kemunculannya di PowerPoint 2013 itu Mbak. Oh iya, baik Pak Asep. Nah, jadi ini kalau kita amati kembali memang betul-betul mendukung begitu ya Pak dengan pengembangan RPP inspiratif, sehingga kita ketika dikolaborasikan antara pengembangan RPP inspiratif dengan tadi slide pembelajaran inspiratif itu sangat mendukung dan bisa dijadikan sebagai strategi dalam pembentukan atau pengembangan pembelajaran yang menginspirasi, menarik, dan menumbuhkan semangat peserta di dalam mengikuti pembelajaran. Ya, baik Pak Asep, mungkin bisa kita mulai untuk penyampaian materinya. Mohon Bapak Ibu nanti untuk menyimak atau fokus dalam penyampaian materi mengenai dan hadir akan kami sampaikan nanti di grup WhatsApp maupun grup Telegram begitu. Untuk itu kepada Pak Asep, waktu kami persilahkan Pak Asep. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bu Intan, Pak Wahyu, dan teman-teman semua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Mohon izin berkenalan dulu ya, kalau yang baru pertama kali join dan mengikuti webinar yang learning partner kebetulan saya. Saya Asep Awaludin, seorang pengajar juga dan slide designer PowerPoint ya. Kemudian saya juga aktif menulis buku. Sudah 4 tahun ini saya setiap tahun mengeluarkan buku, dan yang terakhir, bukan terakhir ya, di tahun 2020 kemarin saya melaunching buku pribadi saya yang berjudul sekaligus branding
akun Instagram saya yang bernama Amazing Teacher. Nanti teman-teman kalau lagi sempat main-main ke Instagram, silahkan search saja nama akun Amazing Teacher. Insya Allah itu nanti ada di top search ya. Nanti boleh langsung di follow. Nah, itu sekaligus judul buku dan branding saya di media sosial dan di dunia pendidikan tentunya. Nah, selain itu, saya juga aktif berbagi ya di 2 akun Instagram. Yang pertama di amazingteachers.id dan yang kedua di Slide Teacher. Di sana saya banyak share tentang bagaimana mendesain dengan PowerPoint, kemudian bagaimana sih membuat slide pembelajaran yang bisa menggugah peserta didik kita ya. Kemudian saya juga sudah 5 angkatan membuka workshop bagaimana kita sih membuat slide presentasi yang baik dan efektif ya, terutama untuk pembelajaran. Dan alhamdulillah nanti di pekan ini di tanggal 19 sampai 20 ini angkatan yang kelima, dan semua alumni-alumni yang pernah mengikuti workshop saya kumpulkan di satu grup ya, yang mana setiap bulannya entah itu dari workshop manapun yang pernah belajar bersama saya, setiap bulannya akan saya berikan enrichment atau pengayaan terkait PowerPoint dan lainnya. Nah, kalau teman-teman nanti mau bergabung silahkan, nanti bisa di akhir ini kita ada sesi tanya jawab ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu singkat saja perkenalan dari saya. Saya langsung izin share screen ya Bu Rintan dan Pak Wahyu dan teman-teman semua. Sebentar. Saya hapus ya. Sebentar ya. Screen saya sudah terlihat, Bu Rintan, Pak Wahyu, dan teman-teman boleh kasih reaction dong kalau sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, aman ya? Aman, jelas. Oke, terima kasih Pak Wahyu dan teman-teman semua. Baik, ini sebenarnya saya tidak akan banyak explore di sini. Saya hanya akan beberapa teknik yang akan saya demokan untuk teman-teman semua. Cuman sebelumnya saya ingin ajak teman-teman juga berkenalan dengan tim saya, dan kebetulan saya sebagai ketua timnya. Ini adalah nama dari tim kami, Selection Pen Master ya namanya. Kami terdiri ya, jadi Pak Wahyu dan teman-teman semua, saya terdiri dari 5 orang di tim ini ya. Ada Pak Fajar, dia seorang slide designer juga dari Jepara, kemudian Mas Henry dari Pekanbaru, dan saya sendiri dari Bogor, dan Mbak Ipon seorang trainer di bisnis kelas, dia dari Bogor juga, dan Kak Mila yang sedang aktif berbagi ya terkait PowerPoint. Nah, teman-teman, kalau saya kasih judul, kalau boleh saya kasih judul webinar kita ini, sayangnya saya tadi malam tidak sempat menyiapkan materi untuk khusus untuk kita hari ini ya. Saya ingin beri judul webinar kita kali ini judulnya adalah bukan PowerPoint biasa. Ini perlu saya sampaikan ke teman-teman semua, kenapa bukan PowerPoint biasa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin tanya dulu teman-teman dong. Biasanya menggunakan PowerPoint untuk apa sih? Boleh langsung dijawab di chat ya. Sudah di-on kan Pak Wahyu chatnya? Oh, sudah. Oke, silahkan teman-teman. Biasanya PowerPoint teman-teman digunakannya untuk apa sih gitu? Boleh dong di chatnya. Gitu. Sebelum kita nanti mulai ke materi. Silahkan teman-teman. Oke, sudah ada yang isi, Pak. Oke. Wah, untuk presentasi, untuk media pembelajaran, oke, menyampaikan materi pembelajaran, membuat presentasi materi. Oke, umumnya ya tidak salah, betul ya, tidak salah, karena memang umumnya ya ketika Bill Gates dan Bill Gates lagi pertama kali PowerPoint dirilis ini, memang tujuannya untuk dan membantu kita untuk presentasi. Tapi seperti yang tadi di awal saya sampaikan, PowerPoint kini sudah bermetamorfosis. Tidak hanya sebagai alat presentasi, ya, tapi kalau dari namanya saja kita kasih plus-plus, berarti ada plusnya ya, selain dari untuk presentasi. Yang mana yang saat ini lebih banyak kalau teman-teman aktif di Instagram atau media sosial lainnya, PowerPoint lebih bisa digunakan sebagai alat desain, ya, sebagai aplikasi desain.
Kenapa sebagai aplikasi desain? Karena penggunaannya cukup mudah dan tentu pasti ada di laptop Bapak Ibu semua. Saya yakin ketika Bapak Ibu membeli laptop, PowerPoint pasti sudah ada di dalamnya. Itu ya. Nah, kemudian saya skip dulu. Kenapa sih kita harus menggunakan PowerPoint ya? Salah satunya tadi saya jelaskan karena yang pertama PowerPoint ini generik ya. Generiknya maksudnya seperti apa, Pak? Gini, hampir semua laptop atau komputer yang Bapak Ibu gunakan, mau itu di rumah atau di kantornya pasti tertanam Microsoft Office. Meskipun berbeda OS ya, tapi pasti ada peralatan untuk Office-nya ya, entah itu Microsoft Word atau Office atau dari brand lainnya seperti Libre atau yang menggunakan macOS ya, yang menggunakan produknya Apple, tentu bisa juga menggunakan dari Microsoft Office dengan Microsoft Office 365-nya. Kedua, pasti mudah digunakan dan saya yakin juga Bapak Ibu semua yang hadir di webinar kali ini sering menggunakan atau mengoperasikan PowerPoint ini. Tentu semua tools yang ada di PowerPoint ya, ini sudah familiar dengan teman-teman semua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang lebih powerful lagi. PowerPoint sampai sekarang, khususnya yang di 365, 2019, 2016, dan 2013, yang mana itu sebuah produk original, kalau kita belinya bukan yang bajakan gitu ya, itu selalu mendapatkan update dan dukungan dari Microsoft Office. Nah, jadi sampai saat ini, kita masih disupport full oleh Microsoft untuk pengembangan PowerPoint ini. Itu teman-teman, 3 alasan kenapa dari saya pribadi lebih memilih menggunakan PowerPoint. Itu ya. Saya lanjutkan dulu. Tapi poin pentingnya, mau apapun itu aplikasinya teman-teman, ya sekali lagi, bukan tentang aplikasinya, bukan tentang softwarenya, tetapi kembali ke diri kita, siapa yang ada di belakang aplikasi itu, di belakang software itu, dan siapa yang menggunakannya. Dulu saya pernah buat postingan, jadi teringat judulnya Man Behind the Gun. Nah, contoh sekarang lagi populer Canva, karena kemudahan menggunakannya gitu ya. Tapi tetap poin utamanya adalah man behind the gun. Siapa yang dibalik aplikasi-aplikasi itu. Tergantung kepada kita. Bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita menyampaikannya, kemudian bagaimana kita menggunakannya secara bijak. Itu poin utama dari aplikasi itu. Baik, ini topik yang menarik tentunya. Seperti kita berkenalan dengan seorang ya, tak kenal maka tak sayang, begitupun dengan PowerPoint. Saya yakin kalau hanya untuk sekedar kenal, teman-teman semua pasti sudah kenal dengan PowerPoint ya. Masalahnya, ternyata sejak kemunculan PowerPoint 2013, banyak sekali fitur-fitur baru yang ditanamkan di dalam PowerPoint. Nah, untuk itu saya akan bantu share dan fokus pembahasan kita saat ini untuk lebih berkenalan lagi dengan PowerPoint-nya. Saya yakin banyak fitur yang belum kita explore dan mudah-mudahan hari ini bisa kita explore lebih banyak. Oke. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Oke. Ada yang sudah tahu Quick Access Toolbar? Boleh dong di chat-nya. Sebentar. Yang sudah tahu atau yang sudah pernah menggunakan Quick Access Toolbar, boleh dong di chat-nya. Atau mau on langsung mikrofonnya, dikasih reaction saja nanti sama Pak Wahyu atau Bu Rinta nanti dibantu untuk speak up-nya. Itu teman-teman. Oke. Sampai sini belum ada chat, berarti belum ada yang pernah explore ya untuk Quick Access Toolbar ini. Oke. Saya jelaskan sedikit teman-teman. Quick Access Toolbar ini ya, ini sebuah alat bantu yang ada di dalam PowerPoint tentunya. Ya. Fungsinya dia akan mempercepat kinerja kita, ya, akan mempercepat dan mempermudah ketika kita sedang membuat presentasi kah atau membuat desain di PowerPoint-nya atau presentasi yang dipadankan dengan desain gitu ya. Nah, ini fungsi dari Quick Access Toolbar. Dia akan mempercepat kinerja kita. Itu yang pertama, poin plusnya. Kemudian berikutnya Selection Pen. Ini adalah fitur andalan ya, fitur andalan sekaligus yang diadopsi oleh nama tim kami di Selection Pen Master. Kenapa? Karena Selection Pen ini merupakan pusatnya
Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah menggunakan Photoshop, tentu tidak asing dengan layer namanya ya. Nah, sejak kemunculan 2013 ini, ya, sejak kemunculan PowerPoint versi 2013, ya teman-teman, jadi selection pen ini diadopsi oleh PowerPoint, kemudian ditanamkan di dalamnya dan bisa kita gunakan untuk mendesain. Nah, ketika Bapak Ibu memasukkan banyak objek di slide-nya, ya, kita mau memindahkan satu objek, kemudian objek lainnya yang tertumpuk gitu ya. Kadang-kadang kita ribet ya kalau karena banyaknya objek di dalam slide kita. Nah, salah satu fungsi dari Selection Pen Master ini, dia bisa meng-hide dan atau meng-unhide ya, atau menyembunyikan ya, bukan menghilangkan. Bahkan sekarang di update yang terbaru dilengkapi dengan fitur kuncinya. Ya, jadi kita bisa mengunci objek yang ada di slide kita agar tidak bisa dipindahkan atau terhapus ya buruknya seperti itu. Nah, itu sudah hadir di update terbaru kemarin. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan cek di laptopnya ya PowerPoint-nya versi berapa. Nah, kalau versi 2013, 16, 19 atau menggunakan 365 bukan yang akun guru inovatif ya, bukan yang dari akun yang dari pelatihan Microsoft itu ya, yang memang kita beli dari perusahaan atau dari domain lain ya. Nah, itu sangat powerful. Pasti sudah ada fitur log ini ya kalau sudah diupdate. Nanti akan saya pandu atau saya tunjukkan juga bagaimana mengupdate-nya. Oke. Kemudian fitur yang berikutnya yang ketiga, ini yang wajib ya kalau di workshop saya, setiap peserta wajib mengaktifkan ruler sama guides-nya. Kenapa? Karena ini akan berguna sekali ketika Bapak Ibu membuat presentasi atau desain ya. Desainnya itu bisa quote atau dengan teknik lainnya. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu membuat presentasi pembelajaran ya, kita bisa padu-padankan dengan desainnya. Nah, guides ini fungsinya tentu untuk agar tampilan presentasi Bapak Ibu semuanya rapi. Rapi dalam artian semuanya tidak asal-asalan ketika kita menempatkan objeknya, ketika kita menempatkan teksnya, menempatkan gambarnya. Nah, fungsi guides ini dia sebagai pembatas antara kanan kirinya, atas bawahnya, atau tengahnya gitu ya. Lebih lengkapnya nanti akan saya praktekkan juga. Itu fungsi yang ketiga. Kemudian yang keempat, di PowerPoint ya kita bisa mengcustom ukuran slide. Ya, kita bisa mengcustom ukuran misal kita ingin membuat desain sebuah quote ya, kita bisa mengcustom juga ukurannya. Ya, default-nya ya ukuran di PowerPoint itu adalah 4:3 yang seperti ini. Atau 16:9. Default-nya ada 2. Ketika Bapak Ibu pertama kali membuka PowerPoint, pasti di jendela screen PowerPoint-nya ada yang 4:3 untuk versi 2010 ke bawah. Kemudian ada yang 16:9 seperti ini untuk yang versi 2013 ke atas. Ini default-nya bawaannya. Nah, menariknya kita bisa custom sesuai keinginan kita untuk ukuran slide PowerPoint-nya. Seperti itu teman-teman yang keempat. Kemudian kita akan fokus ke sumber gambar, yang mana ini banyak jadi pelanggaran ya, itu khususnya karena saya masih banyak menemukan teman-teman ya yang masih mencari gambar atau mendownload gambar dari sembarang tempat. Ya. Nah, nanti kita share, upayakan ketika kita mencari gambar atau mendownload gambar, bukan dari Google Image. Maksudnya Google Image seperti apa, Pak? Teman-teman masuk ke Google, kemudian diketikkan contoh car, gitu ya. Contoh car, kemudian langsung di-download. Nah, padahal gambar tersebut memiliki hak cipta ya. Memiliki hak cipta, yang mana itu ada pemiliknya berarti. Ketika kita mengambil serampangan, gitu ya, tanpa izin, sama saja berarti kita mencuri. Nah, nanti saya share, ini adalah 4 website yang free, ya, yang mana gambar-gambarnya atau foto-fotonya ini bisa kita gunakan, bisa kita download ya dengan lisensi gratis tentunya. Dan penggunaannya juga boleh komersial atau boleh untuk yang lainnya. Dan halal karena sudah digratiskan oleh pemilik dari website ini. Oke, itu. Kemudian yang keenam, kita akan bahas juga penggunaan jenis huruf atau font ya, teman-teman semua. Sebentar. Ada aturan ya, ketika kita membuat slide presentasi, optimal 3 jenis huruf dan maksimal 2 jenis huruf. Kenapa 2 atau 3? Contoh seperti ini.
jangan halu, ini sebagai judul ya, dari teks jangan halu. Kemudian body text yang berharap surga tanpa melakukan amal saleh adalah dosa. Ini kita sebut dengan body text. Nah, ini Imam Hasan Al-Basri, ini nama pemilik quote-nya gitu ya. Nah, ini kita gunakan jenis font lagi yang berbeda. Ini contohnya semua jenis font-nya satu tipe ya, satu tipe. Nanti saya akan share font-font apa sih yang kita gunakan untuk 3 jenis font ya maksimalnya, atau 2 jenis font. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh ya, penggunaan warna. Ini juga ada prinsipnya. Jadi teman-teman semua kita tidak asal dalam menggunakan warna. Kalau kita lebih explore lagi nanti akan ada namanya kontras di dalam slide ya. Terus ada lagi layout namanya, kemudian ada besar kecil nanti untuk menempatkan ukuran-ukuran teks kita dan objek-objek lainnya. Nah, pemilihan warna ini unik sekali. Yang poin ya, dari ketika kita memilih warna, pastikan slide PowerPoint kita itu kontras dengan teks yang ada di atasnya. Kadang-kadang saya masih sering menemukan ketika mengikuti webinar atau seminar di acara-acara besar seperti itu ya, yang skalanya nasional atau bahkan internasional, sering nggak sih teman-teman dihadirkan sebuah slide yang isinya full teks banget. Oke, kalau yang sering, boleh dong di-share gimana perasaannya ketika teman-teman mendapatkan slide yang full teks ya, yang satu slide ini penuh dengan teks gitu. Yang mau on speak boleh silahkan, atau mau yang jawab di chat juga boleh. Nah, apakah masih sering melihat slide seperti itu? Kalau masih sering dan menemukannya, apa sih yang teman-teman rasakan ketika di webinar atau di seminar gitu ya, menemukan slide seperti itu? Oke, sudah ada dari Mang Gembul nih. Alhamdulillah kalau slide full text membosankan katanya. Jenuh dari Bu Yani. Oke, rata-rata hampir seperti itu ya. Kalau hanya full text, udah aja kita kasih fotokopiannya gitu atau PDF materinya, kita baca sendiri itu. Jarang banyak yang bilang seperti itu juga. Nah, nanti teman-teman, ya saya akan pandu juga bagaimana sih kita membuat slide presentasi yang efektif agar audiens kita, khususnya kalau saya di SD gitu ya, agar peserta didik SD, SMP ini tidak jenuh ketika mendapatkan materi dari kita, ketika melihat slide presentasi kita. Masalahnya, kita saja yang dewasa, ketika dihadirkan slide yang full text, kita paling bertahan sekitar 3-5 menit ya, itu juga udah bagus banget ya. Tapi yang kesan pertama yang kita pasti munculkan, aduh, teks lagi itu paling ya. Oke. Saya next dulu. Sebentar. Oke, ini yang ke-8, namanya white space. White space ini kita menyebutnya juga sebagai oksigen di dalam sebuah slide. Apa sih maksudnya white space dan oksigen itu? Kalau teman-teman pernah baca tata kelola gitu ya, tentang terkait tata kelola. Misal di suatu daerah dibangun sebuah perumahan gitu ya. Nah, dari 100%, 70%-nya adalah area bangunan dan 30%-nya disisakan untuk area bebas atau area hijau gitu ya. Itu syaratnya ya. Nah, sama dengan slide kita. Slide kita juga dia butuh bernapas, dia butuh oksigen. Maksudnya seperti apa, Pak? Kau butuh ada napas dan ada oksigen? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita membuat slide presentasi, ya, jangan terlalu penuh dengan objek atau teks. Ya, karena apa? Slide kita juga butuh napas ibaratnya. Kalau saya analogikan dengan tadi ya, pembangunan perumahan atau apa, slide objek-objek itu yang ada di dalam PowerPoint juga dia sama butuh napas dan butuh oksigen. Apa sih yang dimaksud white space-nya? Contoh, lihat kanan kiri dari area ini, dia tidak full semuanya diisi dengan objek atau ornamen lainnya. Area-area kosong inilah yang disebut dengan white space atau sebagai oksigen dari slide kita. Nah, ini salah satu quote yang saya desain dengan PowerPoint tentunya ya. Ada area white space-nya ini sebagai pembatas gitu. Ini juga ada area putihnya di bawahnya. Bukan maksudnya harus berwarna putih ya. Kalau tema background-nya nanti bebas, silahkan ditentukan gitu. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan terkait materinya teman-teman. Boleh langsung di chat ya kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dulu. Gimana Pak Wahyu, Bu Rintan, kita lanjut?
Iya, Pak Asep. Ini mau dibuka pertanyaan sekarang, Pak Asep? Oh, enggak. Kita kalau ada yang ingin didiskusikan dari setiap materi atau belum jelas, boleh ditanyakan dulu deh, Bu Rintan. Sebelum nanti kita benar-benar di Iya. sesi tanya jawab itu aja. Oh iya, begitu, Pak. Ini kalau dari chat bisa langsung saya bacakan atau nanti menunggu sesi diskusi di akhir, begitu, Pak Asep? Boleh langsung dibacakan, Bu Rintan? Iya, ini suara saya putus-putus tidak, Pak Asep? Jelas sekali, Bu Rintan. Oke, sepertinya sudah ada satu nih. Dari siapa nih, Bu Yani. Dalam PowerPoint penggunaan font yang baik bagaimana, Pak? Oke, penggunaan fontnya ya seperti yang tadi saya share ya, Bu. Ada kaidah 3 font optimal ya, 2 maksimal. Kenapa satu enggak? Gitu. Kenapa satu enggak? Karena di struktur PowerPoint sendiri dia ada judul ya, ada judul, kemudian ada subjudul atau body text saya menyebutnya ya. Kemudian ada footer. Nah, atau ada tagline. Nah, itu bisa nanti saya contohkan ketika demonstrasi nanti, teman-teman. Nah, optimalnya 2 jenis font ya, maksimalnya 2 jenis font. Kalau mau optimal bisa kita gunakan juga. Itu nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Itu Bu Yani. Apakah ada batasan jumlah slide yang efektif dalam presentasi? Tidak ada batasan, teman-teman semua. Oke. Prinsip yang teman-teman mesti pahami ketika kita membuat slide presentasi atau ketika presentasi ya, prinsipnya itu adalah satu pesan dalam satu slide. Maksudnya seperti apa? Slide satu dan slide berikutnya itu berisi informasi yang ingin kita sampaikan. Jangan semua informasi atau materi kita tumpuk dalam satu slide. Gitu. Itu Bu siapa ini? Bu Eni. Gitu. Oke, lebih lengkapnya nanti sesi tanya jawab kita akan eksplor setelah saya sampaikan dulu materinya ya. Oke, ini hanya pengantar saja teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan ajak teman-teman masuk ke sebuah kesalahan ya yang sangat mendasar dalam mendesain PowerPoint. Oke, sebetulnya ada 8 poin, cuma saya tidak akan bahas semuanya di sini ya. Oke. Yang pertama, image atau gambar yang digantung ya. Gambar atau image yang digantung. Hubungan saja teman-teman pasti nggak mau dong digantung gitu. Yang pacaran kok digantung terus nih, pacaran mulu nggak dinikahin gitu ya. Begitu bukan Bu Rintan? Ya Pak Wahyu ya, hubungan yang digantung aja nggak enak. Nah gambar juga sama, dia punya perasaan juga. Ya, maksudnya seperti apa kok ada image yang digantung? Kalau teman-teman sudah belajar remove background ya, atau crop ya namanya. Ketika hasil remove background itu kita mendapatkan gambar atau objek gambar ya atau foto teman-teman yang setengah badan gitu ya, tidak full sampai kaki. Kemudian kita hilangkan backgroundnya atau tanpa dihilangkan backgroundnya kita ingin masukkan ke dalam slide PowerPoint kita. Nah, penempatannya ternyata ada kaidahnya teman-teman. Kita tidak boleh menaruhnya di tengah ya, menaruh di atas, di bawah, di atas batas slide kita. Seperti apa sih contohnya Pak? Seperti ini teman-teman. Ini contoh yang keliru ya. Kenapa ini keliru? Dan maksud dari penjelasan yang digantungnya itu. Lihat bagian bawahnya sini, dia seolah melayang dan nampak sekali potongannya. Kalau anak-anak yang kritis, oh ngeri sekali Pak itu badannya setengah katanya. Nah, padahal batas slide kita ini di bawah nih, batas slide-nya. Nah, naturalnya, alangkah baiknya ya, lebih baik kita tempatkan, kalau teman-teman nanti dapat objek gambar seperti ini ya, terus ingin memasukkannya ke dalam PowerPoint-nya, tempatkan saja objek gambarnya ini di paling bawah. Nah, ini lebih muncul kesan naturalnya, daripada kita posisikan dia menggantung seperti ini, tangannya sepotong, badannya sepotong seperti ini. Ini yang dimaksud dengan kesalahan pertama atau gambar yang menggantung ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, kontras yang rendah. Kontras ini gampangnya sebuah perbedaan yang menghadirkan sebuah keindahan atau alur dari slide kita ya. Nah, untuk simpelnya teman-teman pastikan ketika menggunakan warna ini cerah pada teks agar mudah terbaca. Nah, prinsipnya ada dua sebetulnya yang poin utama dari kontras ini. Kontras ini hanya ada terang atau gelap ya, kemudian besar atau kecil.
Kemudian saya tambahkan lagi menang atau kalah maksudnya seperti ini nanti ya. Ketika kita menggunakan background berwarna gelap ya, pastikan teks yang ada di atas slide kita dia berwarna cerah. Atau sebaliknya, ketika kita menggunakan background yang berwarna cerah atau berwarna putih ya, pastikan teks atau objek yang ada di dalam di atas slide kita dia berwarna kebalikannya. Gitu teman-teman ya. Contoh seperti ini. Dari gambar kiri dan yang before dan after, kira-kira teman-teman lebih mudah baca yang mana? Boleh dong di chatnya. Yang kiri atau yang kanan? Teman-teman lebih mudah baca yang mana? Silahkan. After ya. Oke, yang kanan. Nah, ini yang saya maksud dengan kontras ya. Oke, kanan semua ya. Oke, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa ini dianggap sebuah kesalahan? Kalau teman-teman perhatikan, saya yakin teman-teman saja pasti sulit ya. Yang matanya masih normal, saya pribadi masih normal. Ketika baca slide ini, yang before ini, masih kesulitan sekali teksnya ya. Karena ini warnanya hampir mirip dengan background, bukan warnanya ya maksudnya, tapi strength atau kekuatan dari kontrasnya. Dia ini masih cerah juga, sedangkan background kita juga cerah itu ya warnanya. Nah, kalau kita bandingkan dengan after ya, warna hitam tentu lebih kuat dari backgroundnya. Merah juga tentu lebih kuat dari backgroundnya. Seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami dari kontras ya teman-teman semua. Oke, saya lanjut. Ini huruf besar yang tidak pas. Seperti apa sih maksudnya? Nah, ada kaidah teman-teman yang perlu diperhatikan. Huruf besar ini kita gunakan hanya untuk judul, boleh kita gunakan juga untuk kata kunci, kalimat pendek, ya. Tentu ini akan lebih cocok atau lebih pas kalau kita gunakan huruf besar. Kalau teks teman-teman panjang, ya, jangan sekali-kali menggunakan semuanya huruf besar, gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini huruf besar semua. Judulnya huruf besar, kemudian body text-nya juga huruf besar. Oh, sorry, ini belum saya edit sebentar. Sorry. Oke. Selanjutnya teman-teman. Ini maksudnya semuanya huruf kapital atau huruf besar ya, atau caps lock ya yang kita gunakan di keyboardnya ya. Judulnya huruf besar, oke, nggak masalah. Ini memang penempatannya. Kemudian yang kelirunya ya, di body text-nya dia menggunakan huruf besar semua. Kalau saya tanya teman-teman lebih nyaman yang mana bacanya, yang kiri atau yang kanan? Boleh dong di chat-nya. Before atau after, silahkan. After ya, itu. Karena memang mata kita secara otomatis pasti yang pertama kita lihat adalah headline-nya atau judulnya. Seperti kita bisa membaca koran. Ya. Di koran, ya prinsip headline ini sangat penting ya. Ketika kita membuat cover koran itu ya, yang teman-teman redaksinya di majalah gitu. Nah, headline ini pasti dia diposisikan di tengah atau di sudut manapun yang mudah terlihat, yang mana itu akan menggiring mata pembaca untuk langsung tertuju kepada teks tersebut. Dan pastinya dia ada kontras di dalamnya. Entah itu tebalnya, entah itu warnanya, entah itu ukurannya, pasti seperti itu. Nah, begitupun ketika kita membuat slide presentasi, teman-teman. Pastikan ada kontras besar kecilnya ya di dalamnya. Tidak menggunakan huruf besar semua atau huruf kecil semua. Seperti yang tadi saya sampaikan, huruf besar cocok disampaikan atau cocok dijadikan sebagai judul, kata-kata pendek, atau header dari sebuah slide. Itu teman-teman semua. Oke, terkait tentang desain, ini ada sebuah quote ya dari Elena Wheeler. Dia mengatakan, kalau saya baca bukunya dan deskripsi selanjutnya itu, desain ini terkait dengan kecerdasan gitu ya.
Kesimpulan atau makna yang saya dapat dari Alina Wheeler ini, ketika kita semakin sering mendesain, ya desainnya bentuk apapun terserah. Itu mau mendesain presentasi kita, mau mendesain dalam bentuk nanti video atau bentuk quote atau banner atau flyer. Nah, itu akan mengaktifkan kecerdasan otak kita ya. Sedikit banyaknya saya kurang jelas gitu. Kalau angkanya ya, dia akan merangsang pertumbuhan otak kita untuk lebih cerdas ketika memahami segala sesuatu. Itu yang saya dapatkan dari artikel dari Alina Wheeler itu. Makanya saya kutip quote-nya, design is intelligent made visible. Nah, mudah-mudahan ketika teman-teman setelah mengikuti webinar ini jadi lebih sering membuka PowerPoint-nya dan mulai melakukan desain sendiri ya, tidak menggunakan template yang hasil download atau dari manapun itu, tapi kita benar-benar menjadi kreatornya untuk mendesain slide-nya sendiri. Itu teman-teman. Baik, sebelum saya demonstrasikan teman-teman, boleh mau sesi tanya jawab dulu Pak Wahyu atau kita langsung ke demo, Bu Rintan? Silahkan. Cek Bu Rintan, Bu Pak Wahyu. Cek Bu Rintan. Halo Bu Rintan, Pak Wahyu. Oke, sepertinya Bu Rintan dan Pak Wahyu belum connect ya. Sambil menunggu Pak Wahyu dan Bu Rintan, teman-teman, saya sedikit demonstrasi ya. Untuk bagaimana sih kita mengaktifkan dan apa itu tadi yang disebut dengan quick access toolbar, terus bagaimana sih kita menempatkan fontnya, terus membuat warna yang harmonis, teman-teman semua. Oke, saya akan buat slide baru atau buka PowerPoint baru. Nah, ini yang saya maksud dengan guides atau garis bantu ya teman-teman. Mudah-mudahan terlihat semua di teman-teman jelas ya. Ini garis bantu di default-nya ada 2. Kalau teman-teman mau mengaktifkannya, teman-teman pergi ke bagian view ya. Kalau yang bahasa Indonesia di tampilan ya. Kalau yang bahasa Inggris nanti di bagian view. Ini menunya ada di sini. Kita aktifkan penggaris. Nah, penggaris ini untuk ukuran di bagian atas dan kiri kanan ya. Nah, kalau kita aktifkan, tinggal checklist saja seperti ini. Ini sangat membantu sekali ketika kita menempatkan objek. Kemudian yang guides atau panduan atau garis yang tadi ya, yang horizontal dan vertikal yang ada 2 itu. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman tinggal klik saja panduannya atau guides-nya seperti ini. Maka secara default ya, untuk PowerPoint 2013 ke atas akan ada 2 dan bisa ditambahkan. Untuk PowerPoint 2010, 2007, ya bahkan 2003 mungkin masih ada yang menggunakannya, ini tidak bisa ditambahkan. Dia hanya ada 2. Kalau yang menggunakan 2013 ke atas, ini bisa kita tambahkan sebanyak mungkin. Contoh, saya akan tambahkan 2 untuk kanan dan kiri seperti ini. Yang kanan saya taruh di 16 poin, misal. Saya taruh di angka 15 sebagai batasnya. Kemudian untuk yang kiri juga sama, saya taruh di angka 15 sebagai pembatasnya. Itu teman-teman. Kemudian yang horizontal, saya akan tambahkan 2 lagi, ya, untuk di atas dan di bawah. Fungsinya seperti apa? Nanti ini akan teman-teman rasakan ketika teman-teman sudah aktif membuat slide-nya sendiri ya. Oke, contoh saya tambahkan 2. Untuk menambahkannya ya, teman-teman silakan arahkan kursornya ke bagian garisnya ya, yang ada ya di defaultnya kan dia ada di tengah seperti ini. Arahkan saja kursornya, ya. Kemudian kita klik kanan, maka akan ada add vertikal dan add guides horizontal. Bahkan kita juga bisa mengeksplor warnanya, bisa mengganti warnanya seperti ini. Dan untuk menghapusnya, kalau teman-teman kelebihan gitu menambahkannya, tinggal di delete saja seperti ini. Nah, ini saya sudah tambahkan yang horizontal. Yang satu saya tempatkan di 850 cm. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi untuk di bawah. Saya tambahkan di 850 cm. Seperti ini. Baik, sambil menunggu Pak Wahyu dan Bu Rintan, jika ada yang ditanyakan, boleh dong, silahkan. Di yang lain bagaimana? Screen saya terlihat?
Oke, saya ulang stop share-nya ya. Ini ada yang belum terlihat. Oke, terlihat ya. Tadi ada yang tidak terlihat, katanya nggak kelihatan. Mungkin masih delay ya jaringannya ya, teman-teman semua ya. Di Ibu Yeni aman ya, terlihat ya. Iya, memang masih kosong Bu. Ini kan masih demo. Kita lagi demo. Kalau materinya sudah tadi. Mudah-mudahan nanti ada recordnya bisa ditonton ulang ya, teman-teman semua. Oke. Terkait kita akan explore dulu quick access toolbar-nya ya. Ini teman-teman semua. Kalau yang belum mengaktifkannya, ini yang disebut dengan quick access toolbar. Ini saya sering banget gunakan dan sangat membantu saya ya. Itu. Ini bisa teman-teman aktifkan ya. Untuk cara mengaktifkannya, teman-teman silahkan pergi ke bagian file ya. Kemudian nanti di bagian opsi atau optionnya. Nah, di pengaturan bila quick access toolbar di sini, ini bisa kita teman-teman tambahkan. Untuk menambahkannya bisa kita sering menggunakan set gitu ya. Tinggal kita tambah seperti ini ya. Nanti dia akan berpindah ke kolom sebelah kanan seperti itu. Kalau sudah quick access toolbar-nya diaktifkan, tinggal kita oke-kan saja. Default-nya dia akan berada di atas. Berada di atas. Nah, kita bisa adjust, kita bisa pindahkan dia di bagian bawah sini. Kenapa saya pindahkan? Biasanya gesernya tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, ini sangat berguna sekali. Seperti misal saya ingin merubah ukuran slide seperti ini ya. Nah, kalau kita manual, teman-teman harus pergi dulu ke bagian desain ya. Kemudian masuk lagi ke ukuran slide. Sudah berapa klik, sudah berapa tahap tuh ya yang kita lewatkan. Nah, sedangkan kalau pakai access toolbar, saya hanya cukup klik ini, kemudian ubah ukuran slide custom. Seperti itu. Ini defaultnya 16:9 ya, atau ada di 34 cm dan tingginya 19 cm. Itu defaultnya yang 16:9. Nah, sekarang misal saya akan ubah ukurannya menjadi lebarnya 28 cm, kemudian tingginya 35 cm. Seperti ini. Kemudian di enter saja. Tampilannya jadi akan portrait seperti ini. Itu teman-teman. Salah satu fungsi dari quick access toolbar. Saya akan demonstrasikan di sini. Misal saya ingin membuat sebuah quote ya. Quote. Misal saya ambil quote-nya dari jagokata.com. Jagokata.com ini ya. Misal saya ingin ambil quote-nya Tereli atau Ali bin Abi Thalib seperti ini. Skor iklannya. Misal quote-nya ini yang akan saya jadikan ya. Saya copy quote-nya, kemudian saya pastekan di PowerPoint. Seperti ini ya. Jenis hurufnya saya rubah menjadi Popin namanya. Kemudian saya perbesar ukurannya semuanya ini jadi 24 poin misal. Kalau masih kurang terbaca jelas bisa kita perbesar lagi. Di 32 cukup seperti ini. Oke. Ini kan isi quote-nya, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Oke. Nah, berarti tugas saya selanjutnya, saya akan cari gambar yang relevan dengan quote-nya. Oke, tadi teman-teman saya sudah sebutkan 4 website yang menjadi rekomendasi untuk download ya, download gambar atau foto teman-teman. Oke. Saya akan contohkan ini salah satunya di Pexel namanya, pexels.com seperti ini, pexels.com, nanti akan saya share juga di kolom chatnya, di chat Zoom-nya. Nah, ini salah satu yang saya rekomendasikan. Misal, yang berkaitan dengan quote-nya itu adalah tadi teksnya, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan gitu ya, tentang orang yang merasakan kesulitan, kemudian ia berharap kepada manusia. Oke, misal saya masukkan kata kunci hope atau harapan gitu ya. Nah, seperti ini. Misal saya ambil objek orangnya ya, sorry.
Nah, misal saya ambil ini. Oh, ini lebih bagus nih, di potret. Saya ambil yang ini ya, contohnya. Nah, nanti dia akan terdownload otomatis seperti ini, ya. Kemudian kita dikasih opsi mau ditaruh di mana. Ini saya namain hop di desktop saja biar gampang mudahnya mencarinya. Oke, sudah terdownload ya. Ini bisa kita langsung drag ke PowerPoint-nya. Saya bawa ke sini. Oke. Saya tempatkan seperti ini ya teman-teman ya. Gambar saya yang ternyata tidak full dengan ukuran slide saya. Saya perkecil dulu seperti ini. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, PowerPoint sudah berubah, bukan berubah ya, ditambahkan dengan fitur-fitur yang powerful tentunya ya. Ini bisa saya desain ya, bisa saya desain. Ini warna fontnya saya ganti dulu biar lebih kelihatan. Bisa desain untuk menjadi sebuah quote ya. Ini simpelnya, yang cepat ya. Caranya ya, kalau saya taruh seperti ini saja, taruh seperti ini saja, menarik nggak teman-teman? Kalau kita preview seperti ini, menarik nggak? Jadinya masih putih ya backgroundnya, teksnya terbaca sih, cuman ada bagian yang kontrasnya hilang nih, karena dia tertutup sama warna cerahnya. Oke. Ya, nah kita bisa lakukan desain di sini, kita bisa lakukan editing di sini, ya. Cukup dengan PowerPoint. Sorry. Oke, ini saya geser dulu. Nah, caranya ini adalah sebuah teknik namanya gradient shape. Teman-teman boleh search nanti entah itu di YouTube atau di tutorial lainnya kalau mau search ya. Namanya gradient shape. Untuk memunculkan gradient shape atau membuat gradient shape kita butuh shape namanya. Saya akan masukkan sebuah shape yang berbentuk persegi panjang ya atau rectangle namanya. Kemudian saya buat seperti ini dulu saja. Kita buat asal, yang penting ukuran tingginya sama seperti ini. Kemudian lebarnya saya perkecil sedikit. Kemudian saya tempatkan ya sambil tekan shift-nya di keyboard-nya, saya tempatkan di ujung gambarnya. Bukan di ujung slide tapi di ujung gambar. Seperti ini. Kemudian outline-nya saya hilangkan outline-nya ya. Kemudian saya klik kanan di shape-nya, kemudian saya masuk ke format shape dan pilih di bagian gradient shape. Ini default-nya. Kita dikasih 4 gradient stop. Kita akan berikan efek gradasi. Ya. Contoh, di sini saya akan menggunakan background yang berwarna gelap. Pertama berarti saya harus rubah dulu warna background-nya. Di bagian fill sini, ya, yang tadinya putih, saya akan menggunakan warna hitamnya, bukan hitam yang pekat, hitam yang agak ini ya. Oke, hitam ini ya, cukup. Saya kembali seleksi shape-nya, kemudian saya akan gunakan isian gradient atau gradient fill. Default-nya dia ada 4 gradient fill seperti ini ya, gradient stop namanya. Nah, tapi saya hanya akan menggunakan 2 gradient stop. Ini saya hapus, ini juga saya hapus. Dan warna di sini saya sudah punya 2 gradient stop ya. Ini namanya gradient stop, dan itu teman-teman bisa explore ya. Nah, dari 2 gradient stop ini, warnanya saya akan samakan persis dengan background. Ini salah satu fitur yang paling membantu ya, namanya pipet warna atau eyedropper. Kita arahkan ya si eyedropper ini yang seperti pipet ke warna yang ingin kita ambil. Misal saya ambil, karena saya pakai pointer ini ya, jadi saya ambil langsung dari sini saja. Oke. Sudah berubah ya sebagian warnanya. Yang atas sudah jadi warna hitamnya ada di atas ya. Kemudian ini saya samakan juga warnanya. Oke. Kalau begini kan bingung ya, apa bedanya dengan yang tadi gitu ya, teman-teman? Apa bedanya ini dengan warna backgroundnya nih? Nggak ada anehnya nih, biasa aja gitu ya, masih terlihat potongannya. Nah, kita bisa melakukan transparansi namanya di sini untuk menimbulkan kesan dramatis ya. Nanti yang terjadi si background ini seolah-olah menyatu dengan gambarnya. Seperti itu. Caranya di bagian arah ini ya, di bagian red ini kita rubah dulu biar mudah. Saya ganti dulu salah satu gradient stop warnanya. Ini saya gantikan putih dulu biar teman-teman bisa lihat apa sih bedanya ya.
Duh. Di bagian arah sini saya ganti jadi yang linear right ya, linear kanan ya, dari arah kanan seperti ini. Warna hitamnya ada di kanan, yang putihnya ada di kiri. Misal saya perlebar seperti ini, biar teman-teman semakin jelas. Seperti ini ya defaultnya. Oke, sekarang di bagian gradient stop yang putih, cek di bawah sini ya, ada warna, ada posisi dan transparansi. Di bagian transparansi di gradient stop yang putih, saya akan naikkan transparansinya jadi 100% seperti ini. Oke. Maka dia akan nampak transparan. Masalahnya, warna putihnya tetap ada, Pak. Iya, karena kita belum ganti warnanya menjadi warna background-nya. Oke. Perhatikan, setiap ganti warna di gradient stop ini, maka transparansinya akan kembali menjadi 0. Contoh, saya ganti di gradient stop yang berwarna putih ini menjadi hitam ya. Oke. Lihat, di bagian transparansi dia akan kembali 0%. Nah, ini tinggal kita naikkan lagi menjadi 100%. Oke. Seperti ini. Jadi, inilah set gradasi. Ya, fungsinya dia untuk menyatukan. Kalau teman-teman dapat kasus seperti ini, gambarnya tidak full dengan slide kita. Ya. Ini gambar slide-nya sudah saya rubah ya, bukan pakai 16:9 lagi, tapi 4:5 gitu. Nah, lihat di bagian background-nya yang berwarna hitam dan gambarnya sudah menyatu ya, halus ya. Nah, ini masih bisa kita maksimalkan teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa oh di sini masih kurang nih, kita bisa geser ya bagian gradient stop yang kiri ini. Kalau dia semakin ke kanan ya, semakin ke kanan dia maka akan semakin menutup gitu ya. Kalau kita ke kirikan lagi seperti ini, dia menjadi tinggal teman-teman atur posisinya ada di mana gitu ya. Kalau kita naikkan menjadi 15%, misal, nah semakin menggeser dia. Ini kalau mau geser lewat sini ya. Kalau mau langsung di sini boleh. Nah, itu teman-teman. Kemudian saya akan fullkan untuk menutupi gambar di sini biar kesannya warnanya masuk semua ya. Dan tinggal saya masukkan teksnya di sini. Saya Ctrl X dulu, kemudian saya paste lagi, biar ada di atas posisinya seperti ini. Atau saya tempatkan di bawah sini, seperti ini. Kemudian sesuai dari headline atau judulnya ya, di sini tentang apa nih? Quote-nya ini tentang berharap kepada manusia. Ya, saya kasih judul atau headline ya. Saya masukkan lagi sebuah text box di sini. Nah, text box-nya kita insert. Text box-nya misal saya buat judulnya berharap seperti itu. Oh, tidak terlihat ya, masih belum diganti warnanya. Saya ganti putih dulu. Kemudian jenis fontnya saya menggunakan nama fontnya Liga Spartan. Dan saya perbesar seperti ini. Tempatkan dia di tengah. Kemudian kita masukkan ke slide-nya. Oh, terlalu besar ya, tidak balance dengan body text-nya. Kita perkecil sedikit. Oke, itu teman-teman. Kalau kita preview, maka tampilannya jadi seperti ini. Bentar. Nah, ini teman-teman sebuah desain quote yang simple ya, hanya memasukkan shape gradasi dan foto. Itu caranya. Oke, kalau ini untuk penggunaan dua jenis font ya, sekaligus menjawab pertanyaan tadi Bu Yeni ya. Kalau kita menggunakan dua jenis font. Ini yang pertama, nama fontnya Liga Spartan, ya ukurannya di 72 poin. Kemudian yang body text-nya, nama fontnya Popin, dan ukurannya 32 poin. Terus bagaimana Pak kalau kita mau menggunakan tiga jenis font? Sebentar, ini saya naikkan dulu teman-teman. Keduanya saya naikkan dulu. Oke. Saya akan tambahkan lagi satu font sebagai nama yang quote-nya ya, nama pemilik quote-nya. Tadi siapa namanya? Jago kata ini, Ali bin Abi Thalib ya. Quote-nya Ali. Kemudian saya paste ke PowerPoint-nya. Oke, warna fontnya jangan lupa disesuaikan kembali untuk mengganti hurufnya. Misal saya gunakan di sini fontnya jenis script ya. Saya cari yang agak seperti tulisan tangan atau huruf sambung seperti itu ya.
Misal saya pakai boleh ini deh Bradley. Nah, oke. Kemudian ukurannya saya biarkan dia di 18 poin. Kita bisa tempatkan di sini ya. Kalau ternyata 18 poin ini terlalu kecil ya, tidak balance, ya kita naikkan sedikit jadi 24 poin atau 20 poin deh. Seperti ini. Dan bisa kasih tanda strip deh sebagai ini loh pemilik quote-nya gitu. Dan kita atur lagi jangan lupa white space-nya atau jaraknya dari setiap objeknya. Itu teman-teman. Tinggal kita tambahkan nama akun media sosial kita ya. Misal saya kasih nama akun saya. Saya copy dulu. Saya duplikat. Sorry. Saya ganti pakai nama akun saya misal. Kemudian ukurannya saya perkecil. Jadi 20 juga 20 juga. Saya tempatkan di atas. Di bawahnya ini duplikat dulu. Saya kasih tanggal pembuatannya. Misal sekarang 16 Juni 2021. Ini tentang quote of the day gitu ya. Nah, ini tagline-nya ya. Ini saya tempatkan di bawah misal seperti ini. Nah, jelas ya fungsi garis bantu dia seperti apa? Ya, dia untuk menempatkan objek-objek kita biar rapi tentunya ya. Biar kita tidak asal ketika menempatkan teksnya atau objek apapun nanti di dalamnya. Nah, kalau kita preview tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, dengan PowerPoint kita bisa buat quote ya, desain quote yang lebih simpel ya. Dan saya yakin ini nggak sampai 30 menit atau 15 menit ya. Gitu. Kalau teman-teman sudah ekspor dan sering membuatnya paling hanya butuh 3 sampai 5 menit. Itu teman-teman semua. Kemudian saya kasih tagline tambahan di sini. Saya duplikat lagi. Saya berikan judul misal pesan kebaikan dalam balutan slide. Jadi saya perlebar seperti ini. Di dalamnya saya kasih dia kecil semua hurufnya. Kemudian yang di sini di balutan slide untuk menimbulkan kontrasnya ya, besar kecil dan terang gelapnya ini saya bold keduanya. Semuanya saya perbesar ukurannya di 24 poin atau 32 poin seperti ini. Oke, untuk penempatannya teman-teman boleh mau di bawah silahkan seperti ini atau di atas silahkan. Nah, kalau kita preview, maka tampilannya seperti ini. Ini hanya baru menggunakan satu warna ya, warna putih saja. Dan background-nya dia berwarna gelap. Oke, kita punya sebuah quote ya, yang kita desain dengan cepat ya, seperti itu. Baik, itu teman-teman salah satu demonstrasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin kita boleh langsung tanya jawab ya. Kalau yang mau ditanyakan silahkan boleh langsung. Oke, reaction ya. Ada reaction dulu boleh nanti sama Bu Intan sama Pak Wahyu dibantu mungkin ya. Cek Pak Wahyu, Pak Bu Intan. Oke, Pak Ahmad Taufik. Sebentar Pak Ahmad, saya unmute dulu ya. Silakan Pak Ahmad. Ya, silakan Pak Ahmad. Izin bertanya Pak, ini tadi kan saya lihat itu fokusnya terhadap gradient itu kemudian outline dan saya tadi fungsi dari Ya. apa Pak membuat tadi tampilannya seperti menarik itu. Oh, bisa diulang Pak? Kurang jelas Pak suaranya Pak. Nah, tadi saya lihat itu kan menggunakannya fokus kemudian outline dan apa tadi saya lupa lagi. Fungsi dari masing-masing itu apakah tampilan itu jadi menarik? Oh, masih belum jelas Pak. Pak Taufik boleh dituliskan Pak ya? Mikrofonnya sepertinya masih ini. Boleh dituliskan Pak Ahmad Taufik.
Untuk PowerPoint 2013 ke bawah bisa atau enggak? PowerPoint 2013 untuk sekedar desain seperti tadi bisa, Bu. Cuman tadi dengan keterbatasan ketika Ibu membutuhkan guides atau garis bantu lebih banyak dari 2010 tidak bisa ya. 2010 ke bawah dia hanya bisa 2 defaultnya. Itu, teman-teman. Bagaimana cara menggugah chatnya? Pak Wahyu sudah co-host ya, bisa bantu? Ya. Oke, itu maksudnya mungkin bagaimana hasil karya yang kita buat dengan PowerPoint tadi bisa masuk ke Instagram gitu, Pak. Oh gitu. Bahasa mudahnya seperti itu. Teman-teman ya, kalau quote-nya desainnya sudah jadi ya, saya share screen lagi sebentar. Saya anggap ini misal kita udah jadi ya, kita mau posting ini ke Instagram atau media sosial lainnya ya. Ini teman-teman tinggal ekspor saja. Ya, nanti save-nya disimpannya bukan sebagai PowerPoint ya, tapi sebagai JPG atau PDF gitu ya. Misal ini saya akan ekspor menjadi sebuah JPG. Kita ubah tipe filenya di bagian saya ulangi ya. Teman-teman pergi ke bagian file ya. Kemudian kan biasanya kita simpan atau simpan sebagai. Ini bisa dengan cara save as atau dengan ekspor ya. Saya akan tunjukkan dua-duanya ya. Yang pertama ya kita pakai save as dulu. Kita simpan sebagai, kemudian misal saya taruhnya di komputer atau kita buat folder baru, tempat penyimpanan baru. Misal di sini saya taruh di desktop, kemudian di folder praktek microblog. Nah, ini filenya saya kasih ganti namanya, misal quote gitu ya. Kemudian kita simpan. Perhatikan teman-teman, di sini ada save as ya, save as sebagai apa ya? Itu. Kita simpan sebagai apa? Ganti dari defaultnya PowerPoint kita jadikan sebagai JPEG. Di bawahnya GIF animasi. Nah ini kalau yang mau disimpan sebagai gambar. Yang mau simpannya sebagai PDF, ini ya, tinggal dipilih PDF-nya, tinggal kemudian di save. Nah sekarang kita mau sebagai JPEG atau gambar ya. Kemudian kita simpan. Oke. Kemudian ada pertanyaan, apakah mau save semua slide yang tadi kita buat, gitu ya, bisa ada 10 slide, ya, semuanya di-save sebagai gambar, atau hanya yang satu saja, yang satu tadi yang kita ingin save. Nah, kalau yang satu saja berarti kita pilih yang tengah. Oke, sekarang kita cek ke bagian desktop, apakah sudah masuk. Di desktop, tadi saya taruh di praktek microblog. Nah, ini teman-teman. Ya, kalau kita cek formatnya, bentar. Nah, dia bukan file PowerPoint lagi, sudah berubah jadi JPG. Kalaupun di preview seperti ini. Dan gambarnya pasti nggak pecah ya, karena kualitas gambar yang kita gunakan tadi download dari Unsplash. Unsplash itu kualitas gambarnya berbeda dengan Google Image. Itu teman-teman, caranya. Itu Pak Wahyu. Klik apa Pak? Pertanyaan Pak. Boleh tanya Gimana? Pak? Iya. Boleh tanya. Silahkan. Tadi itu klik apa Pak pertama? Simpannya itu dari apa itu tadi? Dari file ya Pak ya? Klik file ya Pak? Nah, Ibu ke bagian file, kemudian kan ada dua cara ya. Yang pertama saya contohkan tadi yang save as ya. Save as. Kemudian kan di sini kita mau di-save di mana nih si gambarnya. Gitu. Ibu tentukan dulu mau disimpan di mana gambarnya nih. Contoh di sini ya. Nah, ini tinggal Ibu kasih nama lagi. Nah, perhatikan nanti simpan sebagainya ya, jangan sebagai PowerPoint tapi sebagai JPG. Nah, ini tinggal kita save lagi. Seperti itu. Yang tengah Bu ya, kalau hanya satu slide yang ingin kita save sebagai gambar. Iya. Ini Pak Wahyu dan teman-teman. Oke Pak. Boleh bertanya lagi Pak? Boleh bertanya silakan, lagi Pak? Silakan. Itu tadi Bapak apa cara membuat ukuran itu bagaimana ya Pak? Saya sudah pernah mencoba di PowerPoint yang 2010, betul kata Bapak memang tidak ada fasilitas seperti memilah-milah gitu loh Pak, milah-milah apa? Garis ya Pak ya, untuk memudahkan kita. Itu tadi caranya bagaimana Pak? Caranya membuat garis-garis itu Pak?
Kalau yang gunakan versi 2000 sebetulnya sama ya, di 2010, 2013, 2016 atau yang 19 dan 365 ya. Ini saya masih bahasa Indonesia ya, belum ganti ininya. Teman-teman pergi ke view namanya, di menunya view. Ini ada yang dicentang, ada ruler sama guides ya kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, ini tinggal dicentang saja teman-teman. Seperti ini. Ini kan kalau tidak saya centang ya, tidak saya aktifkan seperti ini. Nah, kalau pakai tinggal kita checklist guides-nya dan penggarisnya. Seperti itu caranya. Iya, Pak. Ya, mungkin tadi Bu Nita ketinggalan ya, sehingga tidak sempat melihat demonya ya, Pak. Nanti bisa teman-teman yang tadi ketinggalan bisa melihat lagi di rekaman gitu ya, Pak. Nanti mohon Pak Asep setelah acara selesai bisa bagikan rekaman yang versi recording aplikasinya, Pak Asep. Siap, Pak Wahyu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Oke, ini sudah sebenarnya. Nah ini, mau tanya mengapa waktu hasil kerja diupload ke Instagram, halaman JPG-nya tidak berurutan. Kejadian ini saya alami waktu diklat pertama microblog. Nah, Oke. Ini Ya, yang uploadnya memilihnya ya Pak ya mungkin ya. Wah, ini udah di alumni kelas microblog berarti ya. Kayaknya yang microblog yang bukan intensif kelas Pak, yang yang ini yang ketika kita webinar ya. Iya. Oke, ya teman-teman, ketika sudah bisa buat microblog ya, kemudian mau menguploadnya ke media sosial, ya apalagi Instagram ya. Kalau satu-satu kan kita bingung ya urutannya ya. Oke, ini saya buat dulu contoh, misal saya buat jadi 5 slide dulu ya. Kemudian ini saya bisa jadi satu microblog ya teman-teman ya. Ini materinya sudah jadi ya. Ini saya ekspor dulu. Kemudian saya ubah tipe filenya jadi JPG ya teman-teman. Kemudian baru kita simpan sebagai. Nah, nanti kita dikasih pilihan, kita kasih nama ini misal contoh microblog. Formatnya JPG ya, sudah kita tentukan. Nah, kalau kita save semuanya sebagai JPG, maka dia akan menjadi folder nanti. Sekarang saya simpan. Nah, saya klik semua slide ya. Berarti semua slide kelimanya ini akan disimpan sebagai gambar. Oke. Sudah selesai. Saya cek. Nah, ini sudah jadi folder ya. Dan semua jadi JPG. Ini kalau kita punya 5 slide nanti yang ingin dijadikan microblog ya. Nah, sekarang masalahnya, ini kan misal sudah berurutan ya. Ini slide 1 materinya apa, misal covernya, kemudian ini pengantarnya, ini materinya, keempat kelima juga materinya gitu. Nah, kita bingung kan kalau nguploadnya satu-satu nih, urutannya kadang-kadang berantakan juga. Oke teman-teman, silahkan ke namanya Creator Studio. Ketikkan saja di Google Facebook Creator ya, atau Creator Studio. Misal kalau saya ketik manual seperti ini. Facebook Creator. Nah, Facebook Creator Studio. Lengkapnya seperti itu. Ini websitenya ya. Ini memang yang disediakan oleh Facebook dan Instagram untuk mempermudah kita. Oke. Kemudian tinggal pilih platformnya. Di bagian atas ini ada Facebook dan Instagram. Kalau teman-teman mau menggunakan Instagram, ya diklik di bagian Instagram dan login Instagram. Tunggu menu loginnya muncul ya. Kita masukkan akun kita. Saya sudah masuk seperti ini. Sorry. Sambil menunggu loading, Bapak Ibu yang ada di YouTube, silahkan mengetikkan atau menuliskan pertanyaannya di live chat ya. Nanti saya bacakan ke Pak Asep. Nah, ini teman-teman saya sudah masuk ke Creator Studio dengan akun Instagram saya. Nah, di bagian sini ya, ini adalah postingan-postingan yang kita buat di akun kita. Dia. Nah,
Kalau teman-teman mau buat postingan microblog ya, kalau dari handphone kan kita harus ekspor dulu gambarnya, terus masukkan ke handphone gitu ya, agak-agak ribet. Terus belum lagi nanti kita buat captionnya seperti apa gitu ya. Nah, saya sarankan pakai Creator Studio namanya. Kalau sudah masuk ke akun Instagramnya dan masuk ke dashboard Creator Studio, nah, untuk membuat postingannya, teman-teman tinggal klik create postnya, kemudian Instagram feed. Atau yang mau video silahkan berarti IGTV ya, gitu. Saya pakai Instagram feed, misal saya akan buat satu microblog ini ya sebagai contoh. Captionnya kita asal dulu saja ya. Misal captionnya apa ya? Microblog, webinar microblog ya. Webinar Pak, typo Pak. Oh iya, sering banget Pak saya typo. Karena keyboardnya ini terlalu besar. Oke, misal ini contoh ya, contoh saja. Ya, nanti saya isikan misal Pak Wahyu sebagai ownernya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Misal seperti ini ya. Kemudian kita kasih apa? Namanya ini Pak Wahyu? On Edumain. Iya, misal on Edumain. On Edumain seperti ini. Terus kemudian kita kasih lagi tagar, misal slide teacher. Terus apa yang lagi ramai sekarang guru penggerak misalnya itu ya. Fungsinya seperti apa ketika misal di Instagram ada yang mencari dengan kata kunci guru penggerak, maka dia akan otomatis syukur-syukur muncul postingan kita. Nah, saya anggap untuk kontennya atau teksnya udah selesai ya, dan teman-teman pasti sudah punya teks sendiri ya, dan apa yang ingin disampaikannya gitu ya. Nah, kita sekarang fokus ke konten di bagian bawah teman-teman. Cara menambahkannya tidak satu-satu ya, kita langsung add konten, ya, kemudian from file upload. Nah, tadi ditaruh di mana? Di desktop ya, di desktop, kemudian di praktek microblog sih. Ada di bagian microblog ya. Anggap ini kontennya ya, atau microblog yang kita buat. Nah, ini kan sudah ada nama filenya Pak. Ada slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Nah, kita jangan satu kemudian open upload, 2 open upload, tidak. Nah, tapi Bapak dan teman-teman semua kalau mau masukkan semuanya ya, pastikan tekan shift di keyboardnya atau control di keyboardnya ya ketika mau memasukkan semuanya. Tekan shift di keyboardnya, misal kita urutan yang pertama ini slide 1 atau yang kedua misal ini slide 5. Sorry. Slide ini yang pertama, kemudian yang kedua ini misal di slide 4. Yang ketiga misal di slide 2. Nah, ini yang keempat dan ini yang kelima. Misal, ini urutannya kita nggak pakai nomor seperti ini ya. Nah, ini caranya seperti itu. Tekan kontrol di keyboardnya. Nah, tapi kalau urutannya sudah rapi seperti ini ya, ada slide 1, slide 2, slide 3, sampai slide 10 nanti di microblog itu, teman-teman tekan saja shift di keyboardnya, kemudian misal yang pertama ini slide 1, ya. Slide 1, kemudian kita tekan shift di keyboardnya, kemudian kita klik misal di slide 5. Maka dia sudah terseleksi semua dan kita open. Otomatis dia sudah masuk Pak, seperti ini. Itu caranya Pak. Dan ini sudah berurutan ya, karena ini gambarnya sama semua jadi tidak terlihat. Kemudian kalau sudah dirasa tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, ini sudah pas gitu, kemudian captionnya juga sudah pas, Bapak bisa langsung publish ya untuk mempostingnya, atau mau menjadwalkannya bisa pakai schedule. Kemudian kita atur seperti di Classroom ya. Mau diposting untuk tanggal berapa, misalnya tanggal 17, dan jamnya misal di pukul 12, ya, 12.30. Oke, sudah selesai ini, kita schedule, maka dia akan nanti ada keterangan di sini ya, sebentar. Tunggu dia terupgrade. Nah, ini Pak, webinar slide pembelajaran inspiratif schedule, gitu ya. Tanggalnya sudah tadi kita tentukan ya, itu Pak, nanti dia akan otomatis terposting kalau kita mau pakai schedule. Seperti itu Pak Wahyu dan teman-teman semua. Oke Pak, jawabannya sangat jelas. Tapi ada satu pertanyaan Pak, yang ini dari saya aja ini. Kalau misalnya tadi saya sudah memilih untuk slide 1, 2, 3, nah ketika saya sudah klik, itu ada yang terbalik itu di
kreator tadi bisa diacak lagi nggak? Bisa Bisa digeser-geser? Pak Wahyu. Nggak bisa ya? Harus diulang ya, Pak? Kalau sudah masuk ke Facebook Creator, Iya. nah, bisa Sebelum publish tadi? nggak bisa Pak Wahyu, kita harus kembali lagi. Oh ya, dari add konten itu diulang dari arah situ lagi ya, Pak ya? Iya, dari sini lagi. Misal ini kan saya balik dulu nih ya, saya rotate ya. Nah, dia posisinya seperti ini Pak Wahyu ya, Iya, Pak. miring ya, misal seperti ini. Saya upload 3 dulu, untuk contoh. Yang slide pertama miring ya. Iya, paham, Pak. Ya, itu nggak Ya. bisa ya Bisa digeserkan. dihapus semuanya aja. Oh, Dihapus gitu. semuanya aja Pak Wahyu. Oke. Oke, paham. Oke, Oke. silahkan Pak Wahyu. Ya. Terus silahkan kalau ada pertanyaan bisa nulis di chat maupun di YouTube ya, chat YouTube. Kalau ini tanya lagi Pak, apakah PowerPoint dan Google Slide beda? Ya, kalau Google Slide produknya Google, kalau PowerPoint produknya Microsoft ya, cuma gitu sebenarnya. Oke. Kalau saya jawab ini, itu Pak Wahyu tadi sudah mewakili sekali ya jawabannya, karena memang ya beda 2 perusahaan Bu ya, beda perusahaan ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena itu ya tadi ya, sejak PowerPoint 2013, PowerPoint sudah berubah menjadi PowerPoint Plus itu, karena banyak sekali fiturnya. Seperti itu teman-teman. Ini Pak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau ingin mempelajari atau belajar lebih lengkap gitu tentang langkah-langkahnya seperti yang dibuat Pak Asep tadi. Jadi tadi kan slide-nya yang ditampilkan di awal sangat lengkap dan menarik gitu Pak. Nah, bagaimana kita biar bisa mempelajari itu Pak? Atau Ya, mungkin Pak Asep mau mendemokan semuanya gitu Pak intinya. Kalau demokan semuanya nanti kita nggak selesai sampai maghrib Pak Wahyu. Ya, teman-teman ini saya ingin share sedikit ya. Saya kebetulan di minggu ini di tanggal 19-20 ini ada workshop ya tentang slide pembelajaran inspiratif. Di sini banyak dari kelima angkatan itu, dari duta belajar ya, duta rumah belajar, para pesertanya, kemudian guru penggerak, saya gabungkan dalam satu grup semuanya. Mereka kebanyakan alumni dari workshop saya yang ingin belajar PowerPoint. Nah, apa sih yang dipelajari nanti di workshop itu? Workshopnya ini selama 2 hari teman-teman. Nanti selama 2 hari ini kita akan start dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore, teman-teman. Jadi workshopnya itu kita full praktek banget gitu ya Pak. Membedah sampai detail gitu ya Pak. Udah sampai pokoknya outputnya teman-teman sudah bisa buat slide sendiri, tidak lagi download dari internet atau beli gitu ya, beli template gitu ya. Yang saya yakin teman-teman kalau sudah yang ikut workshop ini jadi males lihat atau beli template itu, karena saya udah tahu tekniknya kok, saya sudah tahu caranya ya. Nah, yang akan kita explore nanti teman-teman ya, saya sedikit review saja. Sorry, mana ya file prakteknya, saya lupa namanya nih. Nah, terkait teknik desainnya yang akan nanti kita bongkar di workshop tersebut, ya. Yang pertama ini creative masking ya. Nanti kita akan belajar buat desain seperti ini, kemudian kita padukan dengan slide pembelajaran kita ya. Entah itu apapun tujuannya ya, mau teman-teman goalnya dari presentasinya itu bisnis atau ketika rapat ya. Nah, nanti kita bisa compare bagaimana sih menyajikannya, terus buat desain seperti ininya bagaimana. Itu akan dipelajari semua. Kemudian ada merge shape namanya. Ini salah satu fitur unggulan ya yang ada di PowerPoint dan muncul sejak kehadiran PowerPoint 2013, yang ini adalah senjatanya para ninja desainer PowerPoint. Kalau di Canva ada Canva Ninja, di PowerPoint juga punya Ninja. Nah, ini adalah senjatanya dan kita akan explore nanti lebih dalam untuk penggunaan merge shape ini. Saya yakin teman-teman kalau sudah pernah tahu merge shape ini, di dalamnya ada 5 fitur ya. Yang pertama ada union, ada merge, ada intersect, ada subtract, ada apalagi namanya, kemudian combine. Nah, itu masing-masing akan kita gunakan fiturnya dan kita explore habis-habisan. Dan terus bagaimana penerapan desainnya seperti itu. Nah, ini juga salah satu dari penggunaan merge shape tadi. Ini yang kita sebut report ya.
Nah, ini adalah Pripom ya, nama populernya, dan kita akan bahas juga ini nanti. Nah, ini Gambar fitur yang multi. sebelumnya tadi bagus, Pak. Yang mana Pak Wahyu? Ya. Oh, ini. Ya. Oh, ini merge set juga, Pak. Menyatu dengan air sama cahaya sama. Betul sekali. Kalau ini tergantung nanti objek gambarnya ya, yang ingin kita satukannya seperti apa. Ini salah satu alternatif desain saja, teman-teman semua. Kemudian yang berikutnya ini adalah Pripom ya. Ini adalah sebuah vektor, gambar vektor, kemudian di dalamnya kita kasih gambar lagi seperti ini. Ini jadi alternatif kalau teman-teman kehabisan desain. Kalau ide desainnya udah mulai ini ya tergerus gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan set namanya. Bahkan dari huruf saja kita bisa buat jadi set dan kemudian kita jadikan alat desain untuk mempercantik desain kita. Kemudian berikutnya ini cukup pakai PowerPoint saja ya, Pak, nggak perlu PowerPoint, Pak. Saya tidak menggunakan alat desain alat lain, hanya cukup PowerPoint. Gitu. Ini Pripom namanya, The Art of Pripom ya, saya sebutnya. Ya, ini tadinya tidak seperti ini ya, tapi seperti seolah ini gambar bajunya saja dan digambar gitu Pak Wahyu ya. Nah, ini bisa kita buat dengan PowerPoint tentunya. Muncul tulisnya ya Pak ya ini ya Pak. Iya. Dan ini yang menjadi favoritnya dan yang ditunggu-tunggu para yang mulai suka atau yang mulai jatuh cinta dengan PowerPoint ya. Ini yang disebut dengan double expose teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mungkin di YouTube sudah banyak yang share caranya melakukan double exposure dengan PowerPoint, monggo. Ya. Tapi saya belum pernah menemukan teknik sehalus ini ya, yang mulus, yang seolah-olah benar-benar menyatu ada dua gambar di dalam satu tubuh ini. Dan saya pernah search juga di YouTube itu tekniknya. Ternyata saya masih belum puas kok gambarnya ini ya masih kasar gitu, nggak halus perpaduannya. Nah, akhirnya saya belajar lagi di salah satu yang terkenal di Indonesia itu MSDH namanya. Kalau teman-teman search ya, namanya melukis slide dengan hati, itu yang jadi barometer kita para trainer untuk belajar PowerPoint di sana. Bukan dari Microsoft-nya ya. Kalau di Microsoft-nya hanya ambil sertifikat ke ininya saja gitu. Tapi untuk ekspor di PowerPoint-nya saya lebih belajar ke sana. Gitu teman-teman. Nah, ini yang menjadi daya tarik ya tersendiri. Kenapa? Karena PowerPoint ya, yang tadinya hanya alat presentasi, ternyata ini adalah teknik desain yang sering dilakukan oleh Photoshop di PowerPoint bisa Pak Wahyu dan teman-teman semua. Mantap sekali Pak. Iya. Ini untuk presentasi dengan peserta didik sangat menarik, untuk presentasi seperti pekerjaan kita ke ya, apalagi untuk bisnis Pak Wahyu, pasti lebih menggugah calon kliennya. Iya, sangat ya meyakinkan gitu Pak. Iya. Menunjukkan kualitasnya lah. Cara casing dulu ini sebelum ke konten, sebelum ke konteks, kontennya sudah menarik dulu ini. Betul sekali. Oke, saya sedikit lagi expose ya. Ini masih double exposure. Kalau teman-teman cek, di sini ada gambar tangan ya. Ini gambar tangan saya. Kemudian di dalamnya saya isi sebuah gambar lagi. Nah, ini akan kita pelajari semua nanti di kelas advance-nya tentunya. Tuh. Oke, ini juga sangat menarik, Pak. Oke, itu kira-kira ya Pak Wahyu untuk review dari workshop nanti ya teman-teman. Kalau yang mau daftar, yang mau ikut, boleh langsung kontak ke Pak Wahyu. Pak Wahyu mungkin nanti siapkan linknya ya. Oke Pak, nanti ini teman-teman banyak sekali Pak sepertinya yang pengen ikut ya di chat ini banyak sekali yang tertarik. Nanti Insya Allah kita sampaikan ke grup. Nanti saya sisipkan ke daftar hadir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan yang Pak Asep adakan tersebut. Ya kami adakan di On Edumain bersama tentunya Pak Asep sebagai learning partner-nya. Nanti saya infokan ke daftar hadir. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi daftar hadir, itu di sana ada info. Ya. Oh ya Pak Wahyu, tolong diinfokan juga setiap angkatan saya tidak sanggup kalau lebih dari 15 orang ya, gitu. Ya. Karena kita benar-benar pandu secara one by one ya, gitu. Ya. Karena, ya. Dan yang angkatan pertama kita mulai di tanggal 19-20 ini ya. Dan untuk angkatan keduanya nanti tersilahkan Pak Wahyu diatur saja, teman-teman. Oke, siap. Ya. Oke, gitu ya pesan dari Pak Asep. Satu angkatan hanya untuk 15 orang. Jadi monggo yang siapa cepat dia dapat. Nanti saya infokan ke daftar hadir
tautannya di daftaronedumain.com ya, seperti biasa di daftaronedumain.com atau bit.ly/daftar OM ya. Pasti nanti saya bagikan ke daftar hadir. Jadi Bapak Ibu tinggal menyimak daftar hadir dan melihat di daftaronedumain.com pasti akan mendapatkan info-info terkait dengan kegiatan kami yang selalu kami adakan setiap minggu dan berkelanjutan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak, kalau kita ulas lagi pertanyaan ini masih sangat banyak sekali, nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, pasti ya sangat menarik, dan tadi Pak Asep bilang sampai pagi sampai sore pun belum tentu selesai ya untuk membedah amazingnya PowerPoint. Ya, luar biasa, memang benar-benar powerful sekali. Jadi mari kita akhiri saja closing statement dari Pak Asep sebelum saya tutup, karena mungkin Mbak Rintan terkendala dengan sinyalnya. Silakan Pak Asep untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan teman-teman semua. Itu untuk pengantar kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan waktu singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya juga mohon maaf jika selama ini 1 jam ini saya mungkin terlalu cepat menyampaikannya, atau ada materi yang teman-teman kurang puas atau dalam penyampaiannya atau dari apapun itu, silahkan berikan feedback. Yang ini boleh langsung nanti di on domain ya, mungkin ada website ada link untuk feedbacknya. Dari saya pribadi maaf ya untuk teman-teman semua jika selama 1 jam ini ada kesalahan atau ketika saya melakukan demonstrasi ini terlalu cepat. Itu aja Pak Wahyu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Asep dan terima kasih teman-teman semuanya. Informasi kegiatan selanjutnya, daftar hadir, dan administrasi yang lain, saya akan sampaikan ke grup. Ini adalah fasilitas dari kami untuk memudahkan Bapak Ibu. Kalau saya bagikan di chat, nanti ruangnya ditutup atau roomnya ditutup, arsipnya akan hilang, maka saya akan bagikan ke grup. Silakan Bapak Ibu untuk tetap menyimak informasi dalam grup, termasuk kegiatan berikutnya, daftar hadir, dan sebagainya. Yang perlu dicatat Bapak Ibu, daftar hadir kami memang agak berat untuk dibuka ya Bapak Ibu ya. Memang agak berat dibuka karena pesertanya ribuan. Yang mendaftar ini sudah 2.000 lebih Pak Asep untuk kegiatan pada 4 hari ini, jadi 2.000 lebih. Jadi pasti kalau satu web itu diserang oleh 2.000 orang lebih kan agak berat. Maka kalau Bapak Ibu kesulitan untuk membuka daftar hadir saat ini, boleh lagi dicoba nanti, boleh dicoba besok, dan boleh dicoba lusa ya. Cari waktu-waktu senggang Bapak Ibu untuk kembali membuka daftar hadir, dibuka lagi nggak apa-apa. Batas pengisian daftar hadir masih sampai nanti hari Minggu ya Bapak Ibu. Yang mengikuti kegiatan ini, mengikuti prosesnya sampai selesai, insya Allah akan ada kenang-kenangan dari kami seperti sertifikat, kemudian undangan pelatihan, kemudian materi dari pemateri 1 dan pemateri 2 akan kami bagikan termasuk daftar pesertanya. Itu Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini akan membantu Bapak Ibu dalam mengeksplor pengalaman yang baru ya, termasuk saya sendiri. Kalau ada kegiatan seperti saya ikut menyimak ya Bapak Ibu. Kalau ada kelas intensif itu saya ikut mengerjakan, entah kelasnya Pak Asep atau yang lain itu, walaupun tidak semuanya saya kirimkan ke grup, tapi pasti saya ikut menyimak, ikut belajar, dan inilah belajar yang sebenarnya, kita belajar dari para ahli-ahli yang expert di bidangnya. Seperti itu Bapak Ibu, saya akhiri ya kegiatan hari ini. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Nanti pertanyaan berikutnya atau diskusi berikutnya kita selesaikan dalam grup ya Bapak Ibu. Silakan nanti mention saya. Ada Pak Asep juga, ada pemateri yang hari pertama, ada Bu Miftah, ada Mbak Rintan sebagai fasilitator juga. Silakan mention kami untuk mendapatkan tanggapan fast respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu meridhai langkah kita. Amin. Terima kasih Pak Asep ya. Sama-sama Pak Wahyu dan teman-teman semua. Assalamualaikum. Sampai ketemu nanti jam 1 kita di intensif kelas mikrobio. Pak. Ya. Siap Pak Wahyu. Oke, ini saya live ya semuanya.